Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa salli wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman tanfa'una bihi. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman. Allahumma arzuqna al-ikhlas fil qawli wal 'amal. Allahumma arzuqna al-ikhlas fil qawli wal 'amal. Allahumma arzuqna al-ikhlas fil qawli wal 'amal. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa walidayhim wa limasyayikhina wa lil muslimina wal muslimat innaka antal ghafurur rahim. Jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa lanjutkan kita mentelaah dan mengkaji kitab tafsir Juz Ammah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kita masih pada tafsir dari surah Al-Fatihah. Pada pertemuan sebelumnya kita sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu Maliki Yaumiddin. Nah, qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, wa fi qawlihi ta'ala Malik, qira'atun sab'iyah Malik, wal maliku akhassu minal malik. Syekh mengatakan seperti ini. Jadi ada dua bacaan dari bacaan Maliki Yaumiddin dengan Maliki Yaumiddin. Jadi dibaca dengan Malik, ada qiraat sab'iyah itu juga bisa dibaca dengan Malik. Nah, wal maliku, adapun al-maliku itu lebih khusus daripada al-malik. Ya, secara harfiah artinya Malik artinya raja. Ya, raja. Sedangkan Malik artinya yang memiliki atau yang menguasai. Kalau dalam terjemahan itu Maliki Yaumiddin artinya yang menguasai hari pembalasan. Kalau dibaca pada dengan Maliki Yaumiddin artinya raja di hari pembalasan. Nah, jadi Malik itu, raja itu lebih khusus dari kata Al-Malik. Jadi yang menguasai atau yang memiliki. Berkata Syekh di sini, wa fil jam'i baina al-qira'ataini fa'idatun 'azimatun wa huwa anna mulkahu jalla wa ala anna malikahu jalla wa ala malikun hakikiyun, ay mulkahu, anna mulkahu jalla wa ala mulkun hakikiyun. Jadi dalam kita menggabungkan dua bacaan ini, ima kita membaca dengan Maliki Yaumiddin atau dengan Maliki Yaumiddin, itu ada faedah yang sangat agung, jemaah. Yaitu apa? Bahwasanya kerajaan Allah Jalla wa Ala itu adalah kerajaan yang hakiki, atau Allah Subhanahu wa taala raja itu sebagai raja yang hakiki. Jadi raja yang sebenarnya. Li'anna minal khalqi may yakunu malakan walakin laisa bimalikin. Jadi li'anna minal khalqi may yakunu malikan walakin laisa bimalikin. Yusamma malikan isman wa laisa lahu minat tadbir asyai'. Nah, di sini dikatakan bahwasanya makhluk ciptaan Allah ini ada yang menjadi seorang raja, tetapi dia tidak bisa menguasai atau dia tidak memiliki. Maka dikatakan, diberikan sebutan atau julukan raja. Itu hanya sebagai nama.
karena dia tidak memiliki sedikit pun dari mengatur kerajaannya tersebut. Jadi dia hanya sebagai raja, tapi tidak bisa menguasai atau tidak mengatur kerajaan tersebut. Seperti kita lihat dalam kerajaan sebagian dari raja-raja di dunia ini yang ada kita lihat sekarang ini. Jadi dia hanya sebagai simbol saja, kalau boleh kita bahas, jadi simbolnya sebagai raja. Tetapi yang melaksanakan pemerintahan, mengatur itu semua itu adalah perdana menterinya. Jadi seperti itu. Dia hanya sebagai raja saja, tapi tidak bisa mengatur atau tidak punya kekuasaan untuk mengatur kerajaannya atau rakyatnya dan seterusnya, pemerintahannya. Maka di sini katakan yusamma malikan isman wa laysa lahu minat tadbir syai'un wa minan nasi may yakunu malikan. Dan juga sebaliknya, ada sebagian manusia dia adalah sebagai pemilik atau penguasa, wala yakunu malikan, tapi dia tidak menjadi seorang raja. Jadi dia bisa menguasai sesuatu, memiliki sesuatu, mungkin memiliki suatu daerah atau suatu pemerintahan dan sebagainya, tapi dia bukan sebagai seorang raja. Seperti umumnya manusia sekarang, jadi walakin ar-rabbu azza wa jalla maliku mulkin, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala adalah raja di raja. Jadi sebagian dalam doa kita tuh qulillahumma malikal mulki. Jadi tetapi Allah subhanahu wa ta'ala adalah raja di raja, dari raja. Jadi raja di raja, malikal mulk, qulillahumma malikal mulk. Sedangkan Allah itu memiliki dan juga menguasai, maha memiliki dan juga sebagai raja. Nah, jadi itu faedahnya daripada dibacanya, bisa dibaca dengan dua bacaan, yaitu Maliki Yaumiddin dengan Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin artinya yang menguasai hari pembalasan, sedangkan Maliki Yaumiddin artinya raja hari pembalasan. Nah, qala al-muallif qala as-sayyid rahimahullah taala al-fawaid, ada beberapa faedah dari surat ini, yaitu atau ayat ini, Maliki Yaumiddin ini atau Maliki Yaumiddin ini. Min fawaidil ayat, di antara faedah dari ayat ini jemaah, yaitu itsbatu mulkillahi azza wa jalla wa malakutihi yaumiddin. Jadi ini adalah ayat ini sebagai penetapan, di antara faedah adalah penetapan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah raja azza wa jalla, dan kerajaannya nanti di hari kiamat, di hari pembalasan. Lianna fi dzalikal yaum, karena pada hari itu, pada hari kiamat kelak, tatalasya jami'ul mulkiyati wal muluk, karena nanti akan sirna, akan hilang semua kerajaan dan para raja itu. Jadi yang ada hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, mungkin ada pertanyaan, bisa mungkin dikatakan, bukankah Allah subhanahu wa ta'ala raja yang memiliki hari pembalasan, yang menguasai hari pembalasan juga menguasai dunia ini? Betul, jawabnya benar, bahkan seperti itu. Akan tetapi tampak kerajaan Allah subhanahu wa ta'ala, tampak bahwa Allah sebagai raja, sebagai sultan, kekuasaannya itu hanya didapatkan atau akan nampak pada saat kelak di hari kiamat, pada hari kiamat nanti. Karena apa? Li'an Allah ta'ala yunadi, karena Allah subhanahu wa ta'ala akan menyeru nanti, limanil mulkul yauma, dalam bentuk pertanyaan sebenarnya ini. Maka bagi siapakah kerajaan pada hari ini? Tapi tentu tidak ada seorang pun makhluknya yang menjawab, karena semuanya telah diwafatkan, terjadi kiamat, mati semua yang ada di langit dan di bumi ini. Allah wafatkan semuanya, Allah matikan semuanya. Fala yujibu ahad, maka tidak dijawab oleh seorang pun. Fayaqulu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala pun berfirman, Allah pun berfirman, lillahil wahidil qahhar, kerajaan pada hari itu adalah milik Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa, Maha Kuasa, Maha Perkasa. Jadi itu adalah surat Ghafir atau surat Al-Mu'min, surat yang ke-40 ayat yang ke-16. Nah, jadi milik Allah subhanahu wa ta'ala, kerajaan itu bagi milik Allah subhanahu wa ta'ala yang Maha Esa dan Maha Perkasa, Maha Kuasa. Di dunia ini jemaah sekalian, akan bisa kita lihat banyak sekali raja-raja, di dunia ini tampak juga Allah subhanahu sebagai raja, tetapi nanti akan nampak betul Allah subhanahu sebagai raja dengan kerajaan itu nanti akan kita
dapatkan atau akan terjadi itu pada saat hari kiamat kelak. Nah, adapun dunia ini banyak sekali nampak raja-raja, tetapi munculnya atau tampaknya kerajaan ini itu diangkat oleh bangsanya sendiri atau suatu bangsa tertentu atau kaum tertentu. Karena apa? Annahu la malika illahum. Jadi karena tidak ada raja pada dunia atau pada tempat tertentu. Misalnya sekarang kalau kita katakan seperti kerajaan misalnya Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah, raja di Saudi saja, tidak menjadi raja di Indonesia, tidak menjadi raja mungkin di daratan Eropa, atau tidak jadi hanya raja pada daerah-daerah tertentu atau kekuasaan wilayah tertentu saja. Nah, jadi seperti itu. Nah, seperti juga orang-orang ateis itu jamaah sekalian, misalnya wasuyu'il masalah. Jadi mereka tidak melihat bahwa di sana maksudnya orang-orang ateis itu berkeyakinan bahwa tidak ada raja di sana. Maksud di hari kiamat itu tidak ada raja di langit dan di bumi ini. Mereka melihat bahwasanya ya rauna annal haya. Jadi kehidupan inilah yang menguasai mereka. Jadi pemimpin mereka itulah raja mereka. Jadi mereka beriktikad, berkeyakinan bahwasanya rahim ini, jadi itulah yang mengeluarkan, jadi maksudnya mengeluarkan makhluk hidup ini. Kemudian nanti bumi inilah yang akan menelan atau akan dimasukkan kembali manusia itu ke bumi. Jadi seperti itu. Mereka katakan wa anna rabbahum huwa ra'isuhum. Jadi mereka beriktikad bahwasanya orang-orang ateis itu tidak mengakui adanya Tuhan tentunya. Bahwasanya mereka katakan raja mereka adalah pemimpin mereka. Jadi itulah raja mereka. Nah, begitu keyakinan orang-orang ateis. Nah, jadi ya hidup adalah ya seperti itu. Jadi manusia dikeluarkan dari rahim, ya rahim ibu, yakni arham tudfa. Jadi yang mengeluarkan manusia wal ardu tabla. Jadi adapun bumi atau tanah nanti akan menelan atau akan dimasukkan manusia ke dalam bumi. Itu saja. Jadi tidak mereka yakin adanya kehidupan di akhir hari kiamat dan seterusnya. Sebenarnya tadi ada faedah tadi, bahasanya ini faedah yang kedua, wa min fawaidil ayat itsbatul ba'tsi. Jadi faedah dari ayat ini Malik Yaumiddin atau Malik Yaumiddin adalah jemaah, yaitu penetapan adanya hari kebangkitan, adanya juga wal jazai. Jadi isbatul ba'tsi wal jazai. Jadi di penetapan akan adanya kebangkitan kelak setelah kematian kita, dan juga penetapan adanya balasan atas apa yang kita lakukan di dunia ini. Liqaulihi ta'ala Maliki Yaumiddin. Berdasarkan Allah Subhanahu wa taala Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin. Dialah Allah yang menguasai hari pembalasan. Dan antara faedah juga dari hadis ini, dari ayat ini jemaah, yaitu bahwasanya hathul insana, yani hathal insana ala ayya'mala lidzalikal yaum alladzi yudanu fihi al-amilun. Nah, di sini juga ayat ini, nah kalau kita lebih mendalami lagi makna dari ayat yang kita baca itu jemaah, bahwasanya di situ akan kita ini termotivasi, manusia itu akan termotivasi untuk beramal untuk hari kelak di hari kiamat itu, karena dia yakin betul akan adanya hari kiamat. Kita ini akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini faedahnya diantaranya adalah memberi motivasi pada manusia, pada kita semua untuk kita beramal, mempersiapkan diri dengan amal pada hari tersebut, yaitu pada hari kiamat kelak, yang dimana di situ akan kita dibalas yudanu fihi al-amilun. Jadi dimana orang-orang yang melakukan amal perbuatannya in khairan fa khairun, in syarran fa syarrun, dan semuanya akan dapat balasan kelak di hari kiamat. Nah, kemudian berkata Asy-Syaikh di sini rahimahullah taala, qauluhu taala iyyaka na'budu, iyyaka na'budu maf'ulun bihi muqaddam, iyyaka na'budu. Ya, jadi kalau kita artikan secara harfiahnya, iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Jadi maf'ulun bihi, maf'ulnya itu objek itu didahulukan. Jadi iyyaka na'budu, na'budu iyyaka. Bisa kita baca gitu sebenarnya, tetapi di sini maksudnya apa? Nah, ini ada yani yufidul hasr. Jadi didahulukan
maf'ulnya ini, maf'ulun bihi atau objeknya itu apa? Iyyaka itu maf'ulun bihi muqaddam. Kemudian na'budunya wa amiluhu, jadi amilnya itu adalah na'budu, kami beribadah. Jadi quddima ala amilihi li ifadatil hasil. Jadi didahulukan maf'ulun bihi atau objeknya itu, yang maksudnya Allah Subhanahu wa taala itu untuk membatasi, sebagai pembatasan. Jadi yufidul hasad, jadi batasi. Maksudnya iya karena butuh, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, tidak kepada selainnya. Ya, kalau kita mengatakan kepadamu kami beribadah, bisa jadi kita akan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di sini iya karena butuhnya hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Nah, jadi na'budu di sini jemaah, di sini diartikan atau dikata oleh Syekh, jadi yakni artinya natadzallulu laka akmala dzullin, kami benar-benar kami merendahkan diri kepadamu ya Allah dengan merendahkan diri dengan sebenarnya. Jadi betul-betul kita rendahkan diri. Makanya oleh karena itu kita dapatkan jemaah, orang-orang beriman, orang-orang mengerjakan sholat, tentunya mereka meletakkan yang paling mulia dari dirinya ini, dari penciptanya ini, yaitu kepalanya ini atau jabahannya kepalanya ini, yaitu apa? Lidzalika tajidul mu'minin yad'una asyrafa ma fi ajsamihim fi mawti'il aqdam dzullan lillahi azza wa jalla yasjudu 'ala turab tamla'u jabhatahu minat turab. Kullu hadza dzullan lillah. Nah, di sini dikatakan bahwasanya orang beriman itu mereka meletakkan bagian dari tubuhnya yang paling mulia di tempat di situ kaki berpijak, yaitu sama-sama di atas tanah. Sebagai apa? Sebagai bentuk merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sujud di atas bumi, di atas tanah, keningnya dipenuhi dengan tanah. Semua itu dia lakukan untuk merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk penghambaan diri dan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa jemaah? Seandainya kita dikatakan seseorang, kita berkata kepada seseorang, ana a'tika ad-dunya kullaha wasjud li. Seandainya kita katakan pada seseorang, misalnya ada orang mengatakan, saya akan berikan engkau seluruh dunia dan seisinya ini asal engkau mau sujud kepadaku. Ya, tentu ma'wafaqal mu'min wa abad. Tentu tidak seorang mukmin pun akan setuju atau tidak sepakat dengan hal ini. Jadi walaupun dikasih dunia seluruhnya ini, tidak akan sujud kepada seorang manusia pun. Tetapi apa jemaah? Karena kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meyakini bahwasanya amal kita akan semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita letakkan yang paling mulia dari jasad kita, dari badan kita ini sama rata dengan tanah yang di situ kita letakkan kaki kita, sama dengan kaki kita, tempat kita letakkan kaki kita tempat berpijak ini, kita letakkan yang paling mulia dari badan kita ini, yaitu kepala atau kening kita. Masalah ya, mudah-mudahan dengan ini kita makin betul-betul tadzallulan. Jadi kita betul-betul menundukkan diri, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah, ibadah ada sedikit di sini dijelaskan oleh As-Syaikh rahimahullah. Wal ibadah ini jemaah sekalian terkandung dalamnya kita melaksanakan tatadammanu fi'la kulli ma amara Allah bihi. Jadi ibadah itu jemaah terkandung itu adalah kita kerjakan semua apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, dan kita meninggalkan semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagai juga makna ibadah yang kita ketahui bersama. Jadi ibadah itu jemaah sebagai perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Ubudiyah itu, beliau katakan ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwali wal af'ali az-zahirati al-batinati. Jadi ibadah itu jemaah adalah suatu nama yang mencakup semua apa-apa yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dari
perkataan, dari perbuatan yang lahir maupun yang batin. Jadi itulah ta'rif yang mencakup dari makna ibadah ini jemaah sekalian. Jadi al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwali wal af'ali az-zahirati wal batinah. Jadi ibadah itu jemaah adalah sebuah istilah atau nama yang mencakup semua apa yang dicintai dan diridhai Allah Subhanahu wa taala, dari perkataan, dari perbuatan yang lahir, yang nampak maupun yang batin ataupun yang tersembunyi. Ya. Hatta bahkan qaulul qalbi. Jadi karena hati juga bisa beramal, bisa dia beramal, bisa dia berucap. Jadi amalul qalbi, qaulul qalbi. Jadi seperti itu. Jadi yang nampak dari kita, ya kita sholat, kita puasa, kita zakat dan seterusnya, kita bersedekah seterusnya, yang nampak itu semua. Nah itu semua adalah ibadah, termasuk juga adalah kita bertawakal kepada Allah, kita bersyukur kepada Allah, kita berinabah, kita kembali kepada Allah. Semua itu adalah ibadah tentunya. Nah, kemudian di sini jemaah dikatakan, nah barang siapa li'anna man lam yakun kadzalik, kalau orang yang tidak melaksanakan semua perintah Allah, tidak meninggalkan apa yang dilarang Allah, maka laula, jadi li'anna man lam yakun kadzalik, karena seseorang tidak berlaku seperti ini atau beramal seperti ini, maka falaisa kadzalika falaisa bi'in, bukan dia disebut seorang hamba yang sebenarnya. Karena apa? Lau lam yaf'al al-ma'mura bihi wa lam yakun abidan haqqa, karena seseorang kalau dia tidak melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak dia dikatakan sebagai hamba Allah yang sebenarnya. Walau lam yatruk al-manhiya anhu lam yakun abidan haqqan, karena seandainya dia tidak meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tidaklah dikatakan hakikat dia sebagai hamba yang sebenarnya, hamba Allah Subhanahu wa taala. Al-abdu, maka seorang hamba adalah huwa alladhi yuwafiqul ma'buda fi muradihi asy-syar'i, maka seorang hamba itu adalah seseorang yang turut atau patuh atau taat kepada Allah yang diibadahinya pada apa-apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu, maka fal ibadatu tastalzimu ayyakumal insanu bi kulli ma umira bihi wa ayatruka kullama nuhiya anhu. Maka ibadah itu jemaah, artinya dengan kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tadi itu, maka itu melazimkan seorang hamba, seorang manusia untuk menegakkan, melaksanakan semua apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan semua apa-apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jemaah sekalian, wa iyyaka nasta'in itu wala yumkinu ay yakuna qiyamuhu hadza bi ghairi ma'unatillah. Nah, di sini dalam ayat itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi maka tidak mungkin kita ini bisa melaksanakan apa yang Allah semua perintah pada kita dan menjauhi apa yang Allah itu kecuali karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa li hadza qala Allah taala wa iyyaka nasta'in. Ya tentunya ini untuk kita baca, tentunya sambil kita tadaburi apa yang kita baca itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Secara terjemahannya, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Ai la nasta'inu illa iyyaka 'alal ibadati wa ghairiha. Artinya iyyaka nasta'in jemaah artinya adalah kami tidak akan meminta pertolongan kecuali hanya kepada Engkau ya Allah dalam kami melaksanakan ibadah kepadamu dan selainnya. Maksudnya selain daripada yang kita lakukan ini dalam ibadah, misalnya dalam sholat dan sebagainya, kita hanya memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yani wal isti'anah artinya secara bahasa, al isti'anah artinya thalabul aun, artinya kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sin ini istilahnya para ulama nuhah, ini ahli lugah, ahli nahwu, artinya sin lit talab. Artinya sin menunjukkan untuk kita meminta. Al isti'anah, mauna isti'anah artinya memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu Subhanahu wa taala yajma'u bainal ibadati wal isti'anah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggabungkan antara kita beribadah dan kita memohon pertolongan, atau
atau kita bertawakal kepadanya dalam di sini Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian, dalam banyak sekali di dalam Al-Qur'anul Karim Allah menggabungkan antara beribadah dan isti'anah dan juga kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Li'annahu la qiyama bil ibadah ala wajhil akmal illa bima'unatillah. Karena mustahil atau tidak mungkin kita bisa melaksanakan atau menegakkan ibadah kepada dengan bentuk yang sempurna kecuali semata-mata karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tafwidu ilaihi wa tawakkul alaihi, dan juga kita wa tafwidi ilaihi wa tawakkul alaihi, dan juga kita menyerahkan sepenuhnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala, juga senantiasa kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara faedah dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini berkata As-Syaikh rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Jadi di sini jamaah juga menunjukkan maksudnya ikhlasul ibadah lillah. Jadi kita ikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iyyaka na'budu. Jadi hanya kepadamu ya Allah ya kita serahkan seluruh ibadah kita, sebagai dalam ayat kita sudah paham sama. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi seperti itu. Kemudian juga di antaranya ikhlasul isti'anati billahi azza wa jalla liqaulihi iyyaka nasta'in. Jadi di sini juga artinya kita mengikhlaskan. Jadi kita hanya mengikhlaskan memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin di sini ada pertanyaan, bagaimana dikatakan iyyaka nasta'in adalah kita mengikhlaskan meminta tolong itu hanya kepada Allah, padahal ada dalam ayat yang lain wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, adalah kalian tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Nah, di sini bahasanya ada penetapan dalam ayat ini bahasanya meminta pertolongan bisa kepada selain Allah. Seperti juga dalam hadis di Arba'in itu bahasanya Rasulullah katakan wa tu'inu rajula ala dabati fi dabati fatahmiluhu 'alaiha mata'ahu aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah. Tentang masalah sedekah itu. Jadi kita membantu seseorang untuk naik ke kendaraannya atau kita angkatkan barangnya di atas kendaraannya. Nah, itu juga adalah isti'anah namanya. Nah, dijawab bukan. Maksudnya karena yang isti'anah itu ada dua bentuknya. Jadi isti'anatu tafwidin. Nah, ini artinya itu kita itu memohon pertolongan atau sambil memasrahkan semua itu hanya kepada Allah. Tafwid artinya kita pasrah sepenuhnya kepada Allah dalam memberikan pertolongan. Kita memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bermakna annaka ta'tamidu 'alallahi azza wa jalla. Artinya isti'anah yang dimaksud dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini artinya kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita melaksanakan ibadah ini. Ya, tatabarra'u min haulika wa quwwatika. Kita betul-betul bukan semata-mata bukan kekuatan kita, bukan la haula. Jadi bukan kekuatan, bukan kemauan kita, tapi betul-betul Allah memberikan kita taufik, Allah memberikan kita ma'unah, Allah memberikan kita al-aun, memberikan kita pertolongan sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya di sini jamaah juga ya ini subhanallah. Jadi kita makin bisa merasakan nikmat ibadah itu karena memang kita betul-betul menyadari bahwasanya semata-mata ini karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, karena ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi seperti itu jemaah. Karena di sini dikatakan apakah kalau gitu bolehkah kita meminta tolong kepada makhluk? Ya, dalam seluruh keadaan kita tentunya dijawab ini tidak kita meminta pertolongan kepada makhluknya. Jadi yang boleh itu adalah innahu haitsu kana al-musta'anu bihi qadiran 'alaiha. Yang bisa kita minta tolong manusia itu adalah yang mampu dia lakukan. Nah, adapun kita meminta, misalnya ini ada dicontohkan oleh saya di sini bahasanya misalnya kita meminta kepada penghuni kubur. Nah, ini tentunya wa amma idza lam yakun qadiran fa innahu la yazuzu ay yasta'ina bihi. Nah, adapun kalau dia tidak mampu,
maka tidak diboleh kita untuk minta pertolongan. Seperti kama lawis ta'ana bi sahibil qabrin fa hadza haramun, katanya Syekh Utsaimin di sini. Jadi seandainya kita meminta pertolongan kepada penghuni kubur, maka ini adalah hukumnya haram. Bal syirkun akbar, bahkan adalah syirik akbar. Jadi kalau kita meminta kepada penghuni kubur, ya dengan apa saja kita itikadkan, jadi pokoknya penghuni kubur, mungkin itu kuburan wali atau apa dan seterusnya, maka itu jamaah katanya Syekh di sini ini ada hukumnya haram, bahkan itu termasuk dalam syirik besar. Jadi tidak kita minta kepada penghuni kubur. Nah, beliau bahkan memberikan sini li'anna sahibal qabri la yaghni an nafsihi syai'an. Karena penghuni kubur itu tidak sama sekali bisa menolong dirinya sendiri. Fa kaifa yu'inuhu, bagaimana bisa dia menolong orang yang meminta kepadanya? Jadi penghuni kubur itu tidak bisa sama sekali menolong dirinya sendiri, apalagi dia memberi pertolongan pada orang yang meminta kepada penghuni kubur itu. Di sini dalam tanda seru di sini rupanya diangkat suaranya oleh beliau di sini. Nah, wa kama law ista'ana bi ghaibin, atau juga seperti misalnya kita memohon pertolongan pada orang yang gaib atau jauh dari kita, fi amrin la yaqdiru alaihi, yang tidak mampu dilakukan. Mislu ayat taqila annal waliyya alladhi fi syarqi dunya yu'inuhu ala muhimmatihi fi baladihi. Misalnya seperti ada orang yang beritikad seperti ini, seperti ada wali yang ada di ujung timur dunia sana, di belahan timur dunia, bisa menolongnya untuk menyampaikan hajat-hajatnya padahal dia ada di negeri sini. Fahadha aidan syirkun akbar, ini juga termasuk syirik akbar jemaah. Jadi meminta pertolongan pada wali, ya kepada orang-orang yang dianggap wali dan sebagainya yang ada di ujung belang timur dunia sana atau di belahan barat sana, ya padahal dia ada di kampung, ada di negerinya sendiri, bagaimana bisa dia menolong? Tidak mampu tentunya. Ini juga fahada aidan syirkun akbar li'annahu la yaqdiru an yu'inahu wa huwa hunaka, karena mustahil dia mampu untuk menolong dia padahal dia ada di belahan dunia yang jauh di timur atau di barat sana. Nah, jadi kemudian fa iqala qailun, apabila seseorang berkata, apakah bolehkah kita meminta pertolongan makhluk yang dia mampu untuk kita mau menolongnya? Maka jawabnya, seandainya kita minta pertolongan kepada seseorang makhluk dan dia mampu untuk berikan pertolongan itu, beliau mengatakan al-aula, lebih aula itu lebih utama kita alla yasta'ina bi ahadin illa indal hajah. Jadi lebih utama itu jemaah kita tidak memohon bantuan seorang pun kecuali betul-betul kita benar-benar butuhkan. Wa idza alima anna sahibahu yasuru bidzalika, atau kita ketahui orang kita minta tolong itu dia suka atau senang kalau kita minta pertolongan kepadanya. Nah, jadi seperti itu jemaah sekalian. Apa dengan itu maksudnya adalah dengan kita meminta tolong itu untuk kita masukkan rasa bahagia kepada orang yang kita minta tolong seperti itu. Nah, mungkin seperti itu. Sudah sampai waktunya untuk kita azan ini. Jadi jemaah sekalian, barakallahu fikum, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa kita pahami bersama, bahasanya yang intinya di sini bahasanya kita memohon atau meminta pertolongan kepada manusia itu tatkala betul kita butuhkan, kita ketahui bahwa dia akan senang, dia akan suka kalau kita memohon pertolongan kepadanya. Nah, itu karena masuk dalam bab idkhalus surur alal akharin. Karena itu juga amal-amal yang paling mulia itu kita masukkan rasa bahagia kepada seseorang. Jadi dia justru merasa senang kalau dia bisa memberi bantuan. Jadi seperti itu berkata saya sini. Jadi adapun selain itu maka tentunya juga tidak kita meminta kepadanya idza tulibat wa yang bagi liman tulibat minhu al-i'anatu, dan sepantasnya bagi orang yang diminta pertolongan itu tidak pada untuk alal ismi wal udwan ayastajiba, untuk dia untuk memenuhi permohonan atau permintaan tolong dari orang tersebut. Yang penting syaratnya adalah ya wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan seperti dalam ayat itu. Jadi jangan sampai kita menolongnya itu dalam perbuatan dosa dan permusuhan tentunya. Demikian, mudah-mudahan yang disampaikan ini bermanfaat buat saya sendiri dan jamaah yang mendengarkannya. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak
ومن اليقين ما تهين به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم أصلح لنا أجمعين ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما نعلم منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما نعلم منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما عاد منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh